Haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Sabtu malam ini tanggal 17 Desember tahun 2022. Berarti persis Bapak Ibu, 2 minggu lagi, tepat hari Sabtu, 2 minggu lagi adalah tanggal 31 Desember 2022. Adalah tanggal yang terakhir, hari yang terakhir di tahun 2022 dan tidak akan terulang lagi, saudara. Mari Bapak Ibu renungkan. Hari ini Sabtu malam tanggal 17 Desember 2022. 2 minggu lagi atau 14 hari lagi kita sama-sama memasuki seluruh umat manusia di muka bumi akan menjalani tanggal 31 Desember tahun 2022 adalah tanggal yang terakhir dalam tutup tahun buku tahun 2022 dan sampai selama-lamanya tidak akan terulang tahun 2022. Saya kalau baca Alkitab Bapak selalu pakai tanggal, ya. Seperti hari ini 17 Desember tahun 2020 selalu ada dalam Alkitab saya. Tapi begitu sudah memasuki tahun 2023, saya suka sedih, Bapak sedih kenapa? Artinya tidak terulang lagi, ya. Ya, jadi tanggal 17 Desember hari ini yang saya katakan 2 minggu lagi adalah tanggal 31 Desember tidak akan terulang tuh. Apalagi kalau Tuhan sudah pelihara kita masuk di dalam bulan Januari tahun 2023, kita hanya mengingat. Kalau Bapak Ibu buka YouTube saya, ya, bulan-bulan nanti kalau sudah di tahun 2023 hanya buat wonderful memory saja. Dan Bapak Ibu bisa buka kembali itu karena itu firman Tuhan. Apa yang saya sampaikan, mulut saya yang sampaikan, itu mulut dari Tuhan. Karena Tuhan yang ciptakan mulut saya. Tuhan ciptakan seluruh hidup saya adalah milik Tuhan. Dan saya mau cinta Tuhan Yesus. Sebagaimana saya cinta Yesus, saya transfer cinta saya kepada Bapak Ibu Saudara semua, supaya Bapak Ibu semua cinta Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang kita kerjakan tidak sia-sia Bapak Ibu. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan jerih payah kita di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Oh haleluya. Seperti saat ini, malam ini, Tuhan lihat bahwa saya cinta Tuhan Yesus. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, mari semua beribadah kepada Tuhan. Besok 18 Desember merupakan minggu, 2 minggu setelah 18 Desember adalah tanggal 1 Januari. Berarti masuk ke tahun yang baru. Persis tahun baru itu hari Minggu. Puji Tuhan. Luar biasa. Bukan secara kebetulan loh. Hari yang pertama di tahun 2023 itu hari Minggu. Hari Minggu juga di dalam Alkitab merupakan hari pertama. Oh haleluya. Ya coba saudara baca. Minggu itu hari pertama saudara. Ya berarti kalau nanti tanggal 1 Januari 2023 itu juga hari pertama. Bukan secara kebetulan loh. Berarti Alkitab ini cocok luar biasa ini. Dahsyat Tuhan itu. Luar biasa loh Bapak Ibu. Saya mau baca. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat. Sabat lewat itu Sabtu berarti ya. Saya sering kali Israel ya. Sabat itu dari Jumat malam ya jam 6. Setelah itu jam 6 Jumat itu sudah Sabat ya. Sabat lewat ini Sabtu ini ya. Sabtu Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu ini. Nah ya. Jadi hari pertama minggu itu. Jadi minggu itu disebut hari pertama. Jadi Matius 28 ayat 1. Itu nanti di tahun 2023. Tanggal 1 Januari 2023. Wow. Ini tidak mudah saudara bisa cocok persis. Kok bisa sama dengan tahun Masehi. Hari Minggu. Hari pertama minggu itu. Tepat 1 Januari 2023. Dan tidak akan mungkin sama lagi tahun 2024. Nanti kita lihat 1 Januari 2024 atau 1 Januari 2022. Apakah hari Minggu? Beda. Gak mungkin hari Minggu. Bapak Ibu bisa lihat. Jadi ini bukan secara kebetulan. Semua ada rencana Tuhan. Berarti kedatangan Tuhan sudah dekat. Artinya semua firman Allah kalau tertulis digenapi. Itu berarti satu persatu digenapi. Berarti nanti kelak terjadi, yaitu kedatangan Tuhan Yesus.
Karena firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 55 ayat 11, apa yang difirmankan Tuhan itu akan terlaksana. Baca membaca. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Coba nih, semua akan terjadi Bapak Ibu. Maka saya sangat bahagia, saya jadi hamba Tuhan yang dengan setia, hidup sederhana, ya, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kasih, tidak boleh ada celah. Hidup dalam rendah hati, makin rendah hati, saya rendah hati sungguh. So bisa tes saya rendah hati, betul. Saya ngapain sombong-sombong, saudara? Ya, semua Bapak Ibu saya cintai. Saya kalau ada salah saya dengan segala kerendahan hati, saya minta maaf. Tidak boleh ngulangi lagi kesalahan apa-apa, tidak boleh. Minta sama Tuhan supaya hidup kita makin dibentuk sama Tuhan, diproses. Karena nanti kelak Yesus akan datang, Bapak Ibu. Saya tidak mau seperti 5 gadis yang bodoh, tapi jadilah 5 gadis yang bijaksana. Bangun rumah di atas batu, bukan bangun rumah di atas pasir. Hanyut, ya, waktu peristiwa tsunami di Aceh, ratusan rumah hanyut, ya. Sama juga kehidupan rohani. Supaya kalau rumah kehidupan kita dibangun di atas pasir, hanyut, keadaan dunia semakin kacau. Dirikan hidupmu di atas batu yang teguh, Kristus. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Saya Pastor Yakob Rahman akan menyanyikan semua pujian. Langit dan bumi akan lenyap. Ya, nanti selanjutnya lagi belakang langit biru. Saya mau nyanyi 3 lagu supaya menjadi suatu catatan sejarah. Angka 17, karena berkaitan dengan angka 17 berkaitan dengan kelahiran saya. Ya, jadi 4 bulan yang lalu, 17 Agustus, saudara. Ya, saya lahir 17 Agustus tahun 1956. Jadi usia saya sekarang, ya, 66 tahun lewat, memasuki 67 tahun. Dan renungan firman Tuhan malam hari ini, lenyaplah bumi dan langit. Sudah tidak ada lagi. Nanti terjadi, saudara. Ya, saudara, kalau sudah nanti lenyap semua, rumah-rumah kita mau cari, nggak ada lagi, saudara. Selamat tinggal rumah-rumah Bapak Ibu. Saudara bangun rumah-rumah yang besar, nggak ada lagi semua, hancur lenyap. Dan nanti ada penghakiman Bapak Ibu. Nanti kita baca. Ada lautan api, ada 4 hal yang saya mau sampaikan. Langit bumi akan lenyap. Kedua, penghakiman. Ada lautan api. Dan yang keempat ada kitab kehidupan. Itu semua tertulis dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Dan saya mau nyanyi saat ini. Langit dan bumi akan lenyap. Langit dan bumi, haleluya, akan lenyap. Amin, haleluya. Tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman Tuhan Yesus tinggal selamanya. Amin, haleluya. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap. Selamat tinggal langit dan bumi nanti, haleluya. Tetapi firman Tuhan Yesus, haleluya, tetapi firman Tuhan Yesus, amin, haleluya, tetapi firman Tuhan Yesus, amin, haleluya, tinggal kekal selamanya. Amin, haleluya. Langit dan bumi, haleluya, akan hilang lenyap. Amin, haleluya. Tetapi firman Tuhan Yesus adalah kebenaran. Tetapi firman Tuhan Yesus, amin, haleluya, tetapi firman Tuhan Yesus, amin, haleluya, tinggal kelak selamanya. Tetapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu baca dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, dunia akan lenyap, saudara.
1 Yohanes pasal 2 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Urias sakala makaramat urias. Dialah semua hidup di dalam kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama, dulur-dulurku yang kukasihi, para hamba-hamba Tuhan, semua saudara-saudaraku yang kucintai, marilah kita kesempatan hidup di dalam kehendak Tuhan. Bukan hidup di dalam daging, tapi hiduplah dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus kan menuntun hidup kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Belakang langit biru sana mahkotaku, amin, haleluya. Langit biru sana ku rindu, kulihat wajah Yesus penuh kesempurnaan. Belakang langit biru surga, haleluya. Belakang langit biru ada bersama dengan Tuhan Yesus, amin, haleluya. Belakang langit biru aku sangat rindu, kulihat wajah Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau Bapakku. Belakang langit biru sana, amin, haleluya. Belakang langit biru sana ada mahkotaku, amin, haleluya. Belakang langit biru, haleluya, sana ku rindu, haleluya. Kulihat berjumpa dengan wajah Yesus, Yesus juru selamatku, haleluya. Belakang langit biru Tuhan Yesus. Saya mau bacakan ayat Bapak Ibu, haleluya. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dengan segala ada di atasnya akan hilang lenyap. Yesus juru selamatku, belakang langit biru itulah surga, amin, haleluya. Belakang langit biru sana mahkotaku, amin, haleluya. Aku mau ikut Engkau Yesus, aku mau melayani Engkau, aku mau taat sampai mati, aku mau taat sampai terakhir langkahku. Aku bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, haleluya. Belakang langit biru bersama Yesus di surga, amin, haleluya. Belakang langit biru, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus,
Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus, Tuhan Bapakku Juru Selamatku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku dan hatiku. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Kuduskanlah hidupku dengan darah Yesus. Roh Kudus berkuasa dalam hidupku. Tuntunlah hidupku Bapa, sampai aku masuk surga, berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, ampuni segala dosaku, segala salahku ampun. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menakmu sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu malam ini, haleluya. Saya sudah katakan tadi, tanggal 17 Desember tahun 2022. Berarti 2 Sabtu lagi. Sama-sama kita menjalani adalah Sabtu yang terakhir. Tanggal yang terakhir. Di bulan yang terakhir. Ingat itu. Sabtu yang terakhir. Tanggal yang terakhir. Bulan yang terakhir. Di tahun 2022. Sabtu yang terakhir karena Sabtu berikutnya tanggal 7 Januari sudah. Ya. Jadi sama hari Sabtu ini tapi beda tanggal, beda tahun, dan beda situasi kondisi. Oleh itu mari saat ini, mumpung kesempatan masih ada, merupakan kairos Tuhan hari ini, malam ini kita baca firman Tuhan. Supaya hidup kita dapat kekuatan, dan Roh Kudus akan menuntun hidup kita, untuk kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Mari saya mau baca Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, itu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Ada 4 hal yang saya mau terangkan secara singkat. Lenyaplah bumi dan langit. Bahwa nanti saudara selamat tinggal bumi dan langit. Firman Tuhan katakan dalam Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan lenyap. Ini janji Tuhan. Karena nanti Tuhan berkata dalam Wahyu pasal 21. Akan terbit langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat yang 1. Sebab langit yang pertama, bumi yang pertama yang selama ini kita lihat. Itu dan kehidupan yang lama. Tuhan tidak mau. Nanti Tuhan akan ciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Kejutan yang baru. Luar biasa. Oleh itu mari. Kalau bumi dan langit lenyap. Sama juga kehidupan kita. Sifat-sifat lama, kedagingan. Kita buang saat di dalam nama Yesus. Karakter lama kita buang dalam nama Yesus. Jadilah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Dan kedua, penghakiman. Penghakiman akan terjadi bagi orang yang hidupnya tidak benar, saudara. Seperti saat ini saya kasih ilustrasi. Kalau saudara berbuat tindakan pidana, ya, masuk di dalam laporan polisi, masuk dalam penjara, akan masuk di dalam penghakiman. Tapi bagi orang yang melangkah di dalam kebenaran Tuhan, tidak ada penghakiman. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 saya mau tulis nih. Saya mau baca.
Roma pasal 8 ayat 1, demikian firman Tuhan. Demikian sekarang tidak penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Berarti penghukuman kaitkan dengan penghakiman, sama dengan demikianlah sekarang tidak penghakiman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Artinya konsisten dari saat ini, now 17 Desember 22 dan seterusnya, mari kita ada di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kita lolos dari penghakiman, masuk di dalam rencana Tuhan. Yang ketiga, lautan api, saudara. Iblis itu akan dimasukkan lautan api bersama mereka pengikut-pengikutnya, saudara. Itu akan ditaruh di lautan api selama-lamanya, ya, selama-lamanya, saudara. Di pasal 20 ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Selesai, the end of segala-galanya, of the world, dan segala-galanya, in everything, the end, finish, selesai. Dan keempat, ada kitab kehidupan. Amin. Mari dalam nama Yesus. Nama saya Yakub Rahmat, Pastor Yakub Rahmat. Nama Bapak Ibu Saudara semua, mari dalam nama Tuhan Yesus, supaya tertulis di dalam kitab kehidupan. Saya bersama istri Mimi Hati, anak saya Mary Caroline, putra saya sudah dipanggil Tuhan Heno Rahmat, sudah di dalam kitab kehidupan bersama dengan Tuhan. Termasuk papi saya almarhum Bapak Pendeta Musa Rahmat, mami saya ya Siporo Rahmat, sudah bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kitab kehidupan. Ya, kakak saya Nomi Rahmat, semua hamba-hamba Tuhan, adik saya ya Sevanya Rahmat sudah bersama Tuhan. Ya, semuanya bersama dengan Tuhan. Ya, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Termasuk adik saya Besalil Rahmat, semua bersama dengan Yesus di dalam kitab kehidupan. Karena hidup selama hidupnya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Termasuk Bapak Ibu Saudara semua. Saya tidak bisa sebut satu persatu, saudara. Nama Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini, berdoa dalam nama Yesus. Sebutkan itu supaya ada di dalam kitab kehidupan dalam nama Yesus. Sehingga nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Roh Kudus akan menolong kita. Saya mau menyanyikan sebuah pujian. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Roh Kudus akan kuatkan, memampukan kita. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia cinta tak Tuhan Yesus. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Silakan Bapak mencatat kata-katanya dan nyanyikan lagu ini. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Biar ribut keras datang, biar ribut keras datang, ku mau setia cinta Yesus dan taat. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Mari kita mau setia cinta Yesus dan taat menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga nanti kalau kita layak masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat berbaring dan istirahat. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Ingat firman Tuhan ada 4 poin. Langit dan bumi akan lenyap. Artinya karakter lama kita buang dalam nama Yesus, biar kita menjadi ciptaan yang baru. Dan kedua, penghakiman. Artinya orang yang di luar firman Tuhan akan menghadapi penghakiman.
Tapi sudah saya katakan tadi dalam Roma pasal 8 ayat 1. Asal kita hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Lolos dari penghukuman. Rom 8 ayat 1. Dan bagi orang yang tidak hidup di dalam firman Tuhan, lautan api, iblis masuk dalam lautan api. Tapi bagi kita yang setia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pastor Yakob Rahmat. Bersama istri Mimi. Anak saya, putri saya Merkel Rahmat. Dan Henor Rahmat. Dan papi saya, almarhum Pendeta Musa Rahmat, yang sudah dipanggil Tuhan. Adik saya Pastor Sefanya Rahmat. Bersama keluarga, setiap keluarga kita. Besalir Rahmat, kakak saya Nomi Rahmat. Hamba Tuhan semua bersama Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sebut satu persatu. Dan kita komit hidup di dalam kesetiaan, cinta dan taat kepada firman Tuhan. Tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel.